teman-teman, perkenalkan saya Christina Dolokeledisna dari kelas 11-2 kelompok 6 biologi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pola hidup, khususnya kebiasaan istirahat, terkait dengan denyut jantung istirahat pada kesehatan. Latar belakang. Jantung merupakan organ vital yang berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia. Oleh karena itu, kesehatan jantung perlu dijaga. Salah satu contohnya ialah dengan menghitung jumlah denyut jantung sesuai dengan kebiasaan istirahat seseorang. Denyut jantung normal adalah indikator vital dari kesehatan jantung. Denyut jantung normal bervariasi pada setiap orang. Namun kisaran untuk usia remaja adalah 60-100 denyut per menit. Jumlah jam istirahat sangat penting untuk siklus kehidupan seseorang. Jika jam istirahat kurang, maka pada waktu bangun tidur akan terasa belum segar. Indikator bahwa istirahat telah pulih adalah sudah kembalinya denyut jantung pada denyut jantung normal. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kami memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait pengaruh kebiasaan istirahat terhadap denyut jantung normal peserta didik di kelas 11-2 SMAK Syuradika. Berdasarkan latar belakang yang kami sampaikan sebelumnya, kami memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh kebiasaan istirahat terhadap denyut jantung istirahat pada peserta didik kelas 11-2 SMAK Syuradika. Tujuan dibuatnya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kebiasaan istirahat terhadap denyut jantung istirahat peserta didik kelas 11-2 di SMAK Syuradika. Lakukan percobaan perhitungan denyut jantung istirahat, kami menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada alat, yaitu stopwatch, buku, dan juga ballpoint. Yang kedua adalah bahan. Bahan yang kami pakai adalah tubuh siswa-siswi kelas 11-2. Dan yang terakhir, waktu penelitiannya hari Rabu 17 Januari 2024 sampai Selasa 23 Januari 2024. Prosedur penelitian untuk menghitung jumlah denyut jantung istirahat yaitu yang pertama, letakkan jari telunjuk dan jari tengah pada bagian pergelangan tangan. Yang kedua, gunakan dua jari tersebut untuk meraba nadi dan ditekan di bagian pergelangan tangan sampai terasa denyutannya. Dan yang ketiga, hitunglah jumlah denyut nadi selama 1 menit dan catatlah pada buku. Berdasarkan percobaan tersebut, kami memperoleh data sebagai berikut. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Christina Primapura, biasa disapa Titin, saya dari kelas 11-2. Jadi pada kali ini saya akan membahas bagian analisis data. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh dan telah kami paparkan sebelumnya, kami telah menghitung rata-rata jam tidur siang dan jam tidur malam untuk siswa-siswi kelas 11-2 SMAK Syuradika, di mana jam tidur siangnya yaitu selama 2 jam dan jam tidur malamnya yaitu selama 7 jam. Selanjutnya, kita akan merangkai hubungan antara aktivitas fisik, gender, pola hidup, dan denyut jantung istirahat berdasarkan penelitian yang tersedia untuk usia remaja. Yang pertama, aktivitas fisik. Remaja yang melakukan aktivitas fisik secara rutin dan aktif cenderung memiliki denyut jantung yang lebih rendah dibandingkan dengan remaja yang tidak aktif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa latihan fisik dapat memperkuat otot jantung dan meningkatkan efisiensi pompa jantung. Yang kedua, gender. Remaja laki-laki cenderung memiliki denyut jantung yang lebih rendah dibandingkan dengan remaja perempuan. Namun, hal ini tidak mutlak. Mengapa? Hal ini dikarenakan adanya perbedaan komposisi tubuh dan tingkat aktivitas fisik seseorang. Yang ketiga, pola hidup. Pola hidup yang sehat, seperti makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan menghindari merokok, dapat membantu menjaga denyut jantung yang sehat pada remaja. Sebaliknya, kebiasaan buruk seperti merokok dan kurang tidur dapat meningkatkan denyut jantung. Selanjutnya, hubungan antara aktivitas fisik dan pola hidup. Remaja yang aktif secara fisik dan memiliki pola hidup yang sehat cenderung memiliki denyut jantung yang lebih rendah
dibandingkan dengan remaja yang tidak aktif dan memiliki pola hidup yang buruk. Selanjutnya, kita akan merumuskan hipotesis tentang bagaimana kebiasaan tidur dapat mempengaruhi denyut jantung istirahat. Nah, hipotesis yang dapat kami ungkapkan adalah bahwa kebiasaan tidur yang buruk atau tidak teratur dapat mempengaruhi denyut jantung istirahat. Apa pengaruhnya? Nah, pengaruhnya adalah dapat meningkatkan denyut jantung istirahat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tidur yang tidak cukup atau tidur yang terganggu dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung istirahat. Kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas dapat mengganggu sistem saraf otonom yang mengatur denyut jantung, sehingga menyebabkan peningkatan denyut jantung istirahat. Teman, perkenalkan, nama saya Josephina Maria dari kelas 11-2. Sekarang saya akan menjelaskan rencana yang akan saya dan teman-teman saya lakukan untuk menjaga pola tidur yang baik demi menjaga kesehatan denyut jantung. Rencana yang pertama, edukasi tentang pentingnya denyut jantung istirahat yang sehat dengan cara memberikan informasi kepada teman-teman tentang pentingnya memiliki denyut jantung istirahat yang baik. Jelaskan bahwa denyut jantung istirahat yang tinggi dapat menjadi indikasi adanya masalah kesehatan dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Rencana yang kedua, membagikan manfaat dari kebiasaan hidup sehat dengan cara menceritakan tentang manfaat yang mereka dapatkan dengan mengadopsi kebiasaan hidup sehat seperti kualitas tidur, energi yang lebih baik, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Berikan contoh nyata tentang orang-orang yang telah mengubah pola hidup mereka dan merasakan perubahan positif dalam kesehatan mereka. Rencana yang ketiga, ajak mereka untuk berolahraga bersama-sama dengan cara mengajak teman-teman untuk berolahraga bersama, memilih aktivitas yang menyenangkan dan sesuai dengan minat mereka seperti bersepeda, berjalan-jalan, atau berenang. Melakukan aktivitas fisik secara bersama-sama dapat meningkatkan motivasi dan membuatnya lebih menyenangkan. Rencana yang keempat, berikan dukungan dan motivasi dengan cara selalu berikan dukungan dan motivasi kepada teman-teman. Dorong mereka untuk tetap konsisten dengan kebiasaan hidup sehat dan berikan pujian ketika mereka mencapai tujuan mereka. Jangan lupa untuk menjadi contoh yang baik. Rencana yang selanjutnya yaitu melakukan aktivitas fisik secara teratur. Yang pertama, lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari. Pilih aktivitas yang disukai seperti berjalan, berlari, bersepeda, atau berenang. Yang kedua, libatkan diri dalam olahraga atau kegiatan fisik yang melibatkan gerakan intensitas tinggi untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular. Yang ketiga, cari cara untuk tetap aktif sepanjang hari seperti berjalan ke sekolah atau mengambil tangga daripada lift atau eskalator. Pola makan yang sehat. Yang pertama, konsumsi makanan yang seimbang termasuk buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein, dan produk susu rendah lemak. Yang kedua, hindari makanan olahan, makanan cepat saji, dan makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Yang ketiga, minum air putih yang cukup setiap hari dan batasi konsumsi minuman manis atau beralkohol. Rencana yang selanjutnya yaitu menjaga kebiasaan tidur yang baik. Dengan cara yang pertama, tetapkan jadwal tidur yang konsisten dan usahakan untuk tidur selama 8-9 jam setiap malam. Yang kedua, buatlah lingkungan tidur yang nyaman, tenang dan gelap. Dan yang terakhir, hindari konsumsi kafein atau makanan berat sebelum tidur. Perkenalkan, nama saya Maria Cristina Rere, saya dari kelas 11-2. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana rencana yang kelompok kami buat untuk memotivasi teman-teman agar mengadopsi kebiasaan pola hidup yang lebih sehat untuk meningkatkan denyut jantung istirahat mereka. Yang ketujuh, mengelola stres. Pertama, cari cara untuk mengelola stres, seperti meditasi, yoga, atau aktivitas yang menyenangkan seperti membaca atau mendengarkan musik. Yang kedua, tetapkan waktu untuk bersantai dan melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk
Yang kedelapan, hindari rokok dan alkohol. Pertama, jangan merokok dan hindari paparan asap rokok pasif. Yang kedua, hindari konsumsi alkohol atau atasi konsumsi alkohol dalam jumlah yang sehat. Yang ketiga, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang keempat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memantau denyut jantung kesehatan secara umum. Jika ada gejala atau masalah kesehatan yang muncul, segera berkonsultasi dengan dokter. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu, berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan tidur yang baik dapat berkontribusi pada denyut jantung istirahat yang normal dan sehat. Sedangkan kebiasaan tidur yang buruk serta kurang tidur atau tidur yang terganggu dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung saat istirahat. Selain itu, melakukan latihan-latihan yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh, kemampuan gerak, daya tahan otot, dan melincah seperti squat, skipping, berenang, dan berlari dapat membantu memungkinkan kesehatan jantung, kualitas hidup secara keseluruhan. Saran yang dapat kelompok kami ambil yaitu, tingkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan tidur yang baik dan dampaknya terhadap kesehatan jantung. Bagikan informasi ini kepada teman-teman dan keluarga untuk membantu mereka mengenali pentingnya tidur cukup dan berkualitas. Berikan dukungan dan dorongan kepada teman-teman dalam perjalanan untuk meningkatkan kesehatan jantung dan kebugaran. Jadilah sumber inspirasi dan motivasi bagi mereka dengan membagikan pengalaman Anda sendiri dan memberikan pujian atas pencapaian mereka.